diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Apa itu? Dasar Muslim penyembah batu. Atlet-atlet itu kalau mau main, sebelum main, cium. Mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya, bangsa Indonesia Raya, kemudian cium satu-satu. Iya. Bukti cinta kepada bangsa dan negara. Lalu bukti cinta kita kepada Allah dan kita rindu pulang kampung halaman apa? Cium. Hanya cium itu saja, nggak ada maksud kita menyembah Hajar Aswad. Bahkan tidak dipaksa juga kok. Jika tidak memungkinkan untuk cium tidak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah. Yang bilang Islam nyembah batu, nyembah batu. Kalau begitu, Anda pun nyembah batu. Bahkan Anda dari zaman dulu dia sudah nyembah batu. Ustaz boleh ketik aja nggak? Ketik aja. Maaf, maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suasana malam yang sangat. Malam. Kami ada di Bekasi. Ada di Bekasi, Masya Allah. Pasca pensyahadatan saudari kami Mbak Rere. Iya. Mbak Rere dari Pekanbaru, Riau. Masya Allah. Bersyahadat menjadi pengikut Yesus yang sejati, tidak makan babi kecap, tidak minum tuak. Masya Allah. Masya Allah. Bersama saudara kami Bapak Virga, samping kiri. Samping kiri lagi saya, samping kiri lagi kanan bersama bukan pendeta sekarang, tapi pendekar. Atasnya lagi pendeta. Jadi pendeta, atasnya lagi ada namanya pendekar. Beliau namanya pendekar Kainama. Yang sering menjadi bahan materi perbincangan saudara kami Kristen. Iya. Karena dianggap pembohong. Iya. Baik. Alhamdulillah. Kemarin Ustaz, tadi malam. Apa tuh? Ada yang WA saya. Iya. Sudah berbulan-bulan yang lalu WA kepada saya. Dia awalnya bilang kalau dia Muslim. Oh iya. Tolong hentikan, ya, hentikan ujaran-ujaran membahas Bible. Tolong hentikan bahas Bible. Oh iya. Saya Muslim. Oh iya. Saya tidak terima, katanya. Tolong hentikan. Karena kita sebagai umat Muslim harus membahasnya Al-Quran. Oh iya. Nggak usah bahas Bible. Tapi saya lihat bahasanya ini bukan bahasa orang Muslim. Iya, iya. Lama-lama saya bilang, Anda ini harusnya ngaku. Kalau Kristennya Kristen, jangan bilang Muslim. Akhirnya sekarang ngaku. Tadi malam ngaku. Ngaku dia. Iya, saya bilang gini. Dia kan bilang, tolong itu tegur itu Kainama katanya. Iya. Pembohong. Iya. Terus saya bilang, Anda sejak pertama kali sudah berbohong. Iya. Saya bilang begitu. Janganlah, saya bilang, janganlah bilang begitu. Anda sejak pertama kali berbohong kepada saya. Nggak bisa terus kemudian Anda memberikan nasihat kepada saya bilang begitu. Iya. Sejak pertama kali sudah berbohong. Anda bilang Muslim, tapi ternyata Kristen. Iya. Baik. Kata dia begini, kata dia. Ada semua WA-nya. Lebih besar mana dampaknya saya berbohong ya di WA dengan Kainama berbohong di YouTube katanya. Bisa aja. Saya bilang namanya berbohong yang berbohong, saya bilang begitu. Iya. Baik, hadirin, kita akan membahas satu tema penting yang jarang membahas ini. Saudara kita jarang membahas yang dari Muslim ya. Oh iya. Tetapi ini terus menjadi bola salju. Iya. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Apa itu? Dasar Muslim penyembah batu. Itu temanya. Oh iya, ini yang Sati bilang tadi. Saya dari tadi mikir, ini temanya apa? Gitu. Muslim penyembah batu. Jadi Muslim penyembah batu. Penyembah batu. Tapi statement ini keluar dari saudara kita Kristen. Oke, ngerti. Ya, kita ngerti. Baik. Jadi banyak sekali saudara kami dari Kristen sering bilang bahwa Muslim itu penyembah batu, ya, sujud menyembah batu. Begini jawabnya. Saya jawab dulu dengan satu ayat. Nanti sebelum mengarah ke yang lebih pakar daripada saya. Apa itu ayatnya? Mazmur
Pasal 138 ayatnya 2. Jadi bukanya Alkitab tuh seperti ini, Ustaz. Iya. Seperti ini, apa yang di Malang yang lagi viral tuh, Mama Gufron. Seret, gini. Mama Gufron. Wah, bahaya. Kalau buka Alkitab begini, Ustaz. Ya. Seret gini. Baca, Pak. Oh, aduh ya Allah. Gufron. Aduh. Bapak bisa minta tolong saya baca atau Bapak yang baca? Boleh? Ya, sambil kita tolong. 138, lalu ini nomor itu. Ayatnya bagus sekali itu. 2 sudah. Temu. Ya. Oke, silakan. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu Uish. yang kudus dan memuji nama-Mu Iya. oleh karena kasih dan kesetiaan-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Oh. Bagus sekali kan? Sujud ke arah Bait-Mu bait. yang kudus. Jadi sebenarnya ada ayat lagi yang lain, ke arah bait-Mu, ke arah bait-Mu, ke arah Oh, bait-Mu. iya. Tapi cukup satu ayat saja kita tunjukkan bahwa Indah sekali ya. para nabi dan rasul Para sejak nabi dan zaman dahulu Ya. itu mengajarkan bahwa kalau kita bersujud itu ada arahnya. Syukran ya. Kemana arahnya? Ke arah bait Allah, ke arah Masya rumah Allah. Masya Allah. Cakep banget. Sehingga begini, ini yang jarang sekali saudara kami dari Kristen tahu, bahwa Ka'bah itu bukan untuk tempat sesembahan, bukan. Tapi Ka'bah itu adalah arah apa? Arah persatuan. Ya. Persatuan dan Betul. kesatuan umat Islam. Satu. Betul. Sahih. Yang kedua, arah Ahsan. bait Allah. Jadi itu adalah simbol lambang persatuan dan kesatuan umat Islam, sehingga ketika umat Islam beribadah itu ada arahnya, tidak Sembarangan. yang satu ke sana, Ya. yang satu ke sana, satu ke selatan, satu ke utara, satu ke barat, Nggak satu teratur. ke timur, nggak teratur namanya. Sehingga pernah ada ini kisah orang masuk Islam gara-gara melihat di TV. Pernah, Ustaz? Ada orang Kristen masuk Islam gara-gara lihat di TV, melihat ada iqamat ya. Iqamat. Ya. Allahu Akbar. Ya, qad qamatis shalah itu kan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian imamnya istawu, begitu kan? Iya. Ayo soft ini. Iya. Nih, rapikan. Istaqimu wa'tadilu. Luruskan, rapatkan dan seterusnya. Tanpa komando yang terlalu melelahkan, Iya. yang terlalu ribet, enggak. Jadi posisi Masjidil Haram itu sampai ke mall-mall sana di luaran Iya. sana, di Iya. outdoornya itu, Iya. di luar komplek Masjidil Haram kan jamaah itu kan sampai membludak di mana-mana. Iya. Kalau diambil dari drone itu, Ustaz, itu orang dalam waktu cepat itu tanpa perlu ada komando, luruskan. Ada polisi misalnya, ayo lurus. Enggak ada. Iya. Langsung tiba-tiba orang Masya dalam Allah. hitungan detik Iya. rapi semuanya. Sehingga orang Kristen tadi melihat di TV seperti itu, tiba-tiba rapi begitu ya. Karena ada arahnya. Tanpa ada di situ garis-garis soft Enggak gitu. perlu. Apalagi di luar itu kan, Iya, di tempat jalan-jalan. di jalan-jalan tanpa ada garis, Saudara. Langsung orang dalam hitungan cepat langsung bikin soft, langsung rapi. Ada arahnya mereka. Iya, Tanpa iya. ada yang marah-marah. Kamu belum lurus. Kamu enggak. Iya. Hitungan detik. Orang tadi yang melihat di TV itu masuk Islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ini kisah ini pernah viral. Orang Kristen masuk Islam gara-gara dia lihat di TV. Allahu Akbar. Betapa orang Islam kalau mau beribadah itu tanpa ada yang mengatur, seperti ajaib gitu. Amazing, miracle. Masya Allah. Gitu kan, rapi. Masya Allah. Itulah fungsi dari arah. Iya. Jadi siapa yang mengajarkan? Bible. Jadi kalau di gereja Iya. itu kalau bikin menghadap kemana? Ya menghadap sesuai dengan jalan. Menghadap sesuai dengan jalannya ke arah sana ya gereja. Nanti beribadahnya menghadap bagaimana tertata rapinya sesuai dengan arah jalan. Iya. Tapi kalau di masjid dimanapun seluruh dunia, mau di negara manapun bikin masjid, walaupun dia di pinggir jalan, tapi kiblatnya tidak sesuai ya, dia akan menghadap sesuai dengan arah kiblat. Iya. Gimana caranya pokoknya? Ya, itu satu.
Yang kedua, sebelum ke Ustadz K, sering saudara kita dari Kristen sering menghujat tentang orang Islam itu menyembah Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad. Ya. Ini saudara kami dari Kristen dan Katolik, tolong dengarkan ini, bahwa Umar bin Khattab itu bahkan pernah marah kepada Hajar Aswad. Iya. Nah, misalnya Umar bin Khattab itu marah kepada Hajar Aswad dengan ungkapan yang agak sedikit keras, ya. Dia menyampaikan begini, "Wahai Hajar Aswad, engkau hanyalah seonggok batu, iya, dan tidak ada faidah untukku, iya, tidak ada manfaatnya sebenarnya untukku. Seandainya saya tidak pernah melihat Rasulullah mencium engkau, maka aku tidak akan mencium." Iya, sahih, betul sekali. Betul itu. Hadisnya sahih. Ya. Jadi Hajar Aswad itu hanya seonggok batu. Itu adalah bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa itu batuan dari surga, Iya. yang kita ini rindu. Ya. Rindu kemana? Rindu pulang kampung. Iya. Pulang kampung halaman kemana? Surga. Ya, kita merasakan seperti begini. Orang bendera merah putih itu jangan diinjak. Iya. Bukan berarti kita menyembah Merah putih. bendera merah putih hanya Iya. kain merah dan putih begitu. Iya, betul. Satu, jangan diinjak. Dua, gak perlu dicium. Atlet-atlet itu kalau mau main, sebelum main, Cium. mereka menyanyikan Hormat. lagu Indonesia Raya. bangsa Indonesia Raya, kemudian cium satu-satu Iya. sebelum main. Iya. Atlet-atlet untuk bertanding itu bukti cinta kepada bangsa dan negara. Lalu bukti cinta kita kepada Allah dan kita rindu pulang kampung halaman apa? Cium. Hanya cium itu saja, nggak Iya. ada maksud kita menyembah Iya. Hajar Aswad. Bahkan tidak dipaksa juga kok. Jika tidak memungkinkan untuk cium, tidak apa-apa. nggak masalah. Nggak masalah. Gitu. Kalaupun Anda lihat pemandangan orang berebut Hajar Aswad, ya Wajar. karena mereka juga rebutan kan. Iya, dari jauh. Ingin mereka Iya. dari negara mana-mana, ya Iya. kan. Udah habis dana berapa ya Iya. kan? Begitu, wah saya harus ini, harus Iya, pegang aja, wajar. pegang aja nggak apa-apa gitu kan. Wajar. Orang berebut, Iya. padahal nggak nyium pun, nggak megang pun nggak masalah. Nggak masalah. Baik, itu ini satu bukti lagi Ustaz. Nah. Bukti peristiwa haji, momen ibadah haji Nah. yang kemarin ini Nah, adalah merupakan salah satu bukti bahwa umat Islam tidak menyembah Ka'bah. Jadi Allah itu ingin menunjukkan satu prosesi peribadatan akbar, nah, muktamar, tempat berkumpulnya orang seluruh dunia, di mana tidak ada satupun agama yang bisa mengumpulkan jutaan manusia dalam satu momen Iya. itu, kecuali hanya Islam. ya, Dan itu menunjukkan bahwa di dalam proses ibadah haji itu umat Islam tidak menyembah Ka'bah. ya, Karena apa? Yang disembah itu Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di dalam peristiwa ibadah haji itu ibadah yang paling pokok itu di Arafah. Kumpul di Arafah. Mereka bermunajat di Arafah. ya, Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di Arafah itu tidak ada namanya haji kalau tidak di Arafah. Arafah. Jadi yang paling pokok itu justru bukan di Masjidil Haram, walaupun semuanya itu satu komponen ya. Iya. Tapi yang paling pokok itu adalah Arafah. Arafah. Makanya orang-orang berebut Arafah itu. Iya. Bahkan polisi itu pengamanannya paling terpusat di Arafah. Iya. Karena untuk membuktikan mana visa ini haji, mana visa non haji di Arafah itu. Iya. Sebelum mabit ya, sebelum di Musdalifah itu biasa diperiksa itu. Orang kalau tidak wukuf di Arafah, tidak berkumpul di Arafah, maka tidak sah hajinya. Iya. Jadi ibadah pokok itu di Arafah, bukan malah di Masjidil Haram. Ini bukti Bukti. bahwa kita tidak menyembah Ka'bah. Ya. Baik. Kepada Ustadz Kainama, Nah, pendekar di atas pendeta, dipersilakan. baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
Ada beberapa poin yang saya tangkap dari pembicaraannya Ustadz Ipung. Yang pertama adalah kiblat. Kiblat adalah salah satu kata yang kita bisa pakai pelan-pelan. Kiblat adalah satu diksi, satu kata yang dipakai oleh umat manusia seluruh dunia untuk mengetahui apakah agama tersebut agama Abrahamik atau bukan. Kita bisa tahu itu agama beneran atau bukan. Kita bisa tahu itu agama langit atau agama samawi atau bukan. Tanya sama orang penganut agama tersebut, punya kiblat nggak? Kalau dia bilang, apa itu kiblat? Wah, maaf, ini agamanya tersebut, bukan orangnya. Agamanya diragukan. Sekali lagi, agamanya diragukan. Kenapa? Setiap agama Abrahamik dan agama samawi, salah satu syariahnya adalah kiblat. Oh, mana? Iya. Dari mulai perjanjian Tuhan dengan Nabi Daud alaihissalam, atau yang dikenal dengan David Melech Hanevi. Jadi ada yang raja juga sekaligus nabi, namanya David atau Nabi Daud alaihissalam. Beliau bilang, aku akan membangun rumah bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Lalu Tuhan bersuara melalui malaikatnya, bilang, masakan kamu yang bikin rumah buat aku? Tidak, anakmu Salomo yang akan membangunkan rumah. Lalu yang dikenal dengan nama Nabi Sulaiman alaihissalam. Sejak saat itu pun bait suci Yerusalem Kifat Hasela bukanlah disembah. Itu menjadi arah dari seluruh orang-orang yang menyembah Allah Israel, Allah Ishak dan Yakub, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, sebagai titik. Namanya bait suci Yerusalem atau Kifat Hasela. Bukan menyembah itu. Mereka keliling. Aku mengitari altarmu 7 kali. Ya, udah ya, itu dulu. Jadi ada altar, di depan itu ada batu besar, warnanya hitam. Sekali lagi nih saya mau bilang, terutama kepada saudaraku Kristen Katolik yang bilang Islam nyembah batu. Kalau begitu, Anda pun nyembah batu. Bahkan Anda dari zaman dulunya sudah nyembah batu. Ustadz boleh ketik aja nggak? Ketik aja. Maaf. Pope Franciscus, Pope visit Jerusalem, CNN. Nah, kenapa harus CNN Ustadz? Karena kita melihat fotonya. Ada fotonya. Visit Holy Land, ya ini. Pope visit Holy Land, CNN. Klik sudah. Nanti keluar gambar, ada foto, ya kan? Nah, pemirsa nanti ikutin ya. Di bawah sebelah kanan itu ada tanda panah ke kanan itu kecil. Nah, Ustadz kasih lihat. Ada tanda panah. Klik sampai dapat nomor 7. Ini kan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selamat menikmati. Yang ini. Dia lagi ngapain itu? Bersujud ini. Bersujud sambil ngapain? Cium batu, kissing the stone tuh. Ada tulisannya. In Jerusalem. Apakah terus orang Islam bilang, Pope Anda yang mulia menyembah batu? Kan enggak. Yang ini. Ayolah, ya. Tidak ada itu. Yang kedua, ya kan? Ini satu dan nih. Yosua 24 nomor 27. Yosua spasi 24 tanda bagi 27. Versi paralel supaya kita bisa puas bacanya. Ya kan? Gitu. Saudaraku sayang Kristen dan Katolik, jangan diikutin para pemecah belah bangsa ya. Jangan diikutin. Ini ada azan. Oh iya, azan Masya Allah. Ya. Kita menghormati azan dulu. Ya. Sebentar ya. Saya sudah sholat jamak tadi.
apa. Nanti habis adzan selesai kita lanjut ya. Baik Ustaz, saya membacakan. Oke, boleh. Oke, kita lanjut. Iya, siap. Ustadz K tadi Iya. menyampaikan Yosua pasal 24 ayat 27. Ya. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allah. Dahsyat ya. Batu menjadi saksi. Yang berikutnya Ustaz sebagai penutup nih. Iya. Ini kan ada dua isu. Iya. Isu pertama kiblat. Iya. Isu kedua batu Hajar Aswad. Iya. Isu sudah terjawab lah ya, kiblat itu kenapa ya kan? Dan kita lihat tadi yang kita sama-sama umat muslimin di Republik Indonesia ini hormati, yaitu Pope atau Paus, pemimpin besar agama Katolik di Tahta Suci Vatikan, melakukan sujud, bahkan dia cium, berdoa di batu tersebut. Ya, apakah ini disebut beribadah kepada batu? Jadi kalau Anda para Kristen dan Katolik bilang kita menyembah batu, tanya hal ini dulu sama Pope, tanya sama Paus. Ya, lalu yang kedua kita baca Yosua 24-27. Yang ketiga sekarang, Ustadz ketiknya gini di Google kosong. Genesis, ya, spasi, ya, 16, tanda bagi 14, spasi Sefaria. Sekali lagi, Genesis, spasi 16, tanda bagi, ya, sudah dapat 16 Sefaria. Oke. Jika sudah, kasih lihat ke pemirsa kayak gimana bentuknya 16-14 itu. Ya. Oke, kayak begini. Oke. Nah, setelah pemirsa, terutama saudaraku Kristen dan Katolik, ya. Karena Anda jemaah Kristen Katolik, mohon jangan diedit. Ya. Kepada saudaraku sayang jemaat, sekali lagi, kepada semua saudaraku sayang yang aku sayangi, aku hormati, bersama Ustadz Ipung dan Virga di Republik Indonesia ini, jemaat Kristen dan Katolik. Anda tidak akan pernah dapat seperti ini melalui pendeta Anda. Tidak pernah dapat. Ya. Di angka 14 itu, angka 14 diklik, begini nih, tap gitu. Nah, sudah di angka 14, nanti di bawahnya akan keluar. Oh iya. Tulisan-tulisan kotak ya. Cari commentary. Ada? Ya. Komentari. Sudah dapat komentari? Ya. Klik komentarinya. Ya. Lalu paling atas ada tulisan rasi. Geser ke bawah. Jangan diklik rasinya, geser ke bawah. Cari M. Lamikra. Pemirsa ikutin ya, cari M. Lamikra. EM Lamikra. Ya. Ada, sudah ketemu? Yang akan tampil nanti adalah Hebrew tanpa nikut, Hebrew gundul. Ini kayak Arab tanpa harokat. Udah pernah lihat huruf kayak gini? Puyeng Virga pusing. Udah. Dari atas geser pelan-pelan sampai dapat huruf Romawi. Nanti ada tulisan Gale Observation. Ya, terus apa? Historique critique le Mahometisme. Ah, ini bahasa Prancis. Ya, artinya penelitian dan kritik tentang kemuhammadan atau Muhammadisme. Nah, ya, nanti dulu, jangan diblok dulu ya. Sudah ya? Nah, di sebelah tisme itu ada huruf Ibrani, dipencet yang lama, lalu diblok, digeser sampai di sebelahnya tisme, itu dah geser ke bawah sampai sebelum koma pertama. Sudah diblok, di copy. Kalau sudah diblok, di copy. Sudah di copy. Sudah di copy, pindahkan ke Google Translate. Ibrani Indonesia. Google Translate Ibrani Indonesia. Saya bacakan Ustaz. Fadal. Atau ini abang saya? Iya, kasih yang ini, bacakan. Oh, bacakan. Iya, bahasa Indonesianya. Sini saya pasangkan. Di rumah suci kaum Ismail, Allahu Akbar, yaitu Ka'bah dalam kurung dari bahasa Huba, terdapat sebuah sumur yang diberi nama Bir Zamzam dan terletak di sebelah timur Ka'bah, dan sebuah bangunan kecil yang megah dibangun di atasnya, dan sebuah kabalah di tangan.
Syukran ya, terima kasih Febri. Kabbala adalah Kumpulan hukum, tulisan hukum. Bayangkan, orang Yahudi di dalam Al-Quranul Karim disebutkan bahwa mereka mengenal Rasulullah bahkan lebih baik daripada mereka mengenal iya. anak mereka sendiri. Iya. Ya kan? Iya. Dan malam ini Ya. tulisan tersebut dibuktikan bahwa apa? Bahwa sebetulnya Ka'bah, Hajar Aswad, Zam-Zam, BR itu bahasa Ibraninya BR. Iya. BR, maka itu ada istilah BR Sheba. Pernah dengar? Betsheba itu. Ada pernah dengar kata-kata BR Sheba? Itu kan yang Kejadian 22. Nabi Daud itu istrinya. Istrinya Putri Betsheba. Betsheba. Bet itu anak perempuan. Kalau anak laki-laki Bene. Beda. Kalau anak perempuan Benot atau Bet. Kalau BR Sheba, BR itu artinya bir. kalau di bahasa Sumur. Arab itu sumur bir. Iya, bir. Contoh Bir Ali. Nah, pinter. BR Sheba artinya sumur di tanah Sheba. Nah, kita baca tadi disebutnya Zam-Zam, di mana terdapat bangunan kecil yang megah, katanya. Bangunan kecil yang megah. Dan di arah timur dari bangunan itu ada Zam-Zam. Namanya Ka'bah. Dari kata Kuba. Yang ngomong ini orang Yahudi sebelum Masehi. Untuk menceritakan tolong perhatikan baik-baik, kebenaran terhadap Ibunda Siti Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan putra beliau yang tunggal namanya Ismail alaihissalam. Ishak tidak pernah jadi anak tunggal. Kenapa? Karena ketika dia lahir, Ismail udah ada. Catat. Dua jadinya. Ishak tidak pernah dipanggil anak tunggal. Anak tunggal tetap Ismail. Karena ketika dia lahir, dan perjanjian mitzvot, sunat itu millah, brit millah itu terjadi, anaknya baru satu. Ya anak tunggal lah. Ishak tidak pernah jadi anak tunggal. Kenapa? Karena ketika dia ada, kakaknya udah ada. Anaknya udah dua, Ibrahim. Tidak pernah jadi anak tunggal. Oke, sambung. Tapi versi para pendeta itu, Ishak itu anak tunggal dari istri yang Sarah. Ini pemikiran aneh. Ya kan dua-duanya istrinya Bapak Abraham. Iya, jadi Ismail itu anak tunggal dari istri Hagar. Ya. Yang dimaksud di Alkitab ini, kata para pendeta, anak yang tunggal itu adalah Ishak dari istri Sarah. Gimana? Pembuktian berikutnya, terakhir nih ya. Jadi dari tema yang Ustadz Ipung kasih, yaitu pertama, orang Islam nyembah batu, kita batalkan barusan sudah, ya kan? Nggak ada. Orang Islam nyembah Ka'bah, enggak, kiblat, ya kan? Oh enggak, itu menurut Islam, enggak, menurut Yahudi, menurut Yahudi. Lalu kenapa orang Yahudi enggak Islam? Karena orang Yahudi bukan mengimani, orang Yahudi mengetahui. Nah ini orang Kristen kebanyakan makan lemak babi, maaf ya, jangan diedit. Orang Kristen, terutama para pemujat Islam itu terlalu banyak makan lemak babi sehingga otak agak buntu. Gini, Yahudi itu mengetahui, bukan mengimani. Beda dua kata itu. Torah untuk Yahudi, Zabur untuk Yahudi, Injil Yesus yang bawa untuk Bani Israel, Yahudi juga. Dan itu untuk kumpulan mereka saja. Al-Quran tidak. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Seluruhnya. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqullah. Di Bible tidak ada cerita hai seluruh umat manusia, nggak ada. Di Bible itu hanya ada hai Bani Israel. Hai Bani Israel. Hai Bani Israel. Ya, Kristen, saudaraku sayang, marilah mulai belajar. Kalau ada kesulitan, telepon Ustadz Ipung, belajar Bible. Belajar Bible-nya jangan sama pendeta, pusing. Sama Ustadz Ipung jelas, ya. Belajar ya.
Oke, terakhir penutup. Biasanya asumsi Ustaz, sama pendeta itu asumsi. Ya pasti, habis apa lagi? Ustaz, buka ini dong. Apa? Buka telepon dong, Google. Oh ya Google. Enggak, saya tadi nyari ayat. Kejadian 22. Nyari ayat yang ini. Oke, baik. Anak Abraham adalah Ismail dan Ishak. Jadi kalau bicara anak tunggal, Ya. bahwa Ishak itu anak tunggal dari ibu Sarah. Terus enggak, karena di Alkitab Imamat ini, itu, di Imamat. ya. Itu disampaikan bahwa anak Abraham itu adalah Ismail dan Ishak. Ishak. Baik, Ya, demikian. ya. Tapi ada satu kesimpulan penting, Ustaz. Apa Kesimpulan tuh? pokok. Apa tuh? Cukup, saya butuh hanya waktu, tolong ini 15 detik saja. Iya. Bahwa kesimpulan penting utama digantikannya domba Iya. ketika Nabi Ismail disembelih tapi diganti sama domba oleh Allah. Iya. Kesimpulannya adalah manusia tidak boleh dibunuh, Tidak boleh jadi tumbal, tidak boleh jadi kurban. Manusia tidak boleh jadi kurban. Tidak boleh. Tetapi Ustadz, hati-hati ini, hati-hati ini Ustadz. Apa tuh? Ini 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Saya bacakan, saudara. Iya, boleh. Saya bacakan, saudara. Itu Semangat nggak saya boleh, ini. itu salah. Saya bacakan. Nanti ini di bab lain nanti. Ya. 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Ini nih. Manusia tidak boleh dibunuh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Ini ayatnya bagus sekali nih. Iya. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nggak boleh itu. Tidak boleh. Baik, terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Barakallah. Salam haram makan babi kecap. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.